Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ruli. Nah, di video kali ini saya mau membuat koko fiber nih teman-teman. Untuk kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, koko fiber itu lagi hits banget ya teman-teman. Sekarang itu kan lagi banyak banget orang hobi menanam bunga di rumah gitu ya. Jadi biasanya di pot itu dikasih sabut kelapa. Nah, itulah yang dinamakan dengan koko fiber. Nah, di video ini saya akan share kepada kalian gimana sih cara membuat koko fiber itu ya. Nah, di sini saya sudah punya sabut kelapa. Ini saya rendam kayak gini sampai dia benar-benar kerendam. Kalau misalnya nggak kerendam, bisa dikasih pemberat seperti ember atau batu. Nah, ini akan kita diamkan selama lebih kurang 1 minggu ya. Nah, di sini saya sudah punya sabut kelapa yang sudah saya rendam selama lebih kurang 1 minggu, dan ini sudah siap untuk kita olah menjadi koko fiber. Nah, seperti ini. Jadi dia setelah direndam 1 minggu, dia akan lunak dan agak berubah warna lebih coklat lagi kayak gini ya teman-teman. Dan ini udah mulai saya kerok. Memang dia agak susah karena kebetulan di sini saya menggunakan sabut kelapa. Untuk kelapanya itu memang kecil-kecil gitu. Jadi sabutnya itu juga kecil gitu. Jadi agak susah. Ini lain dengan sabut kelapa kampung. Biasa kalau di kampung orang tua saya itu kan sabut kelapanya itu gede-gede gitu ya, dan di dalamnya itu kelapanya juga besar-besar. Nah, kalau yang ini itu memang kelapanya ini itu kecil-kecil banget, jadi sabutnya juga kecil. Jadi memang agak susah untuk ngambilnya. Tapi setelah direndam memang harus butuh kesabaran ya teman-teman. Ini karena di video saya kan harus memperlihatkannya kayak gini. Biasa sih saya tarik pakai kaki kayak gitu, cuman kan nggak etis kalau misalnya saya perlihatkan adegan itu di kamera. Nah, ini saya kerok perlahan, pokoknya ditarik aja yang bagian sabutnya itu seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman, pokoknya diikutin aja. Nah, jadi kenapa saya buat koko fiber ini? Kebetulan saya memang punya banyak sabut kelapa ya, karena di sekitar pekarangan rumah itu memang banyak pohon kelapa, dan saya memang setiap ada sampahnya itu nggak saya buang gitu. Bisa digunakan untuk bakar ikan, bisa digunakan untuk pot bunga anggrek, atau terkadang saya buat seperti video saya yang di sebelumnya membuat kokedama. Kalau teman-teman belum nonton, nanti link videonya saya taruh di pojok kanan atas ya. Nah, lanjut setelah kita kerok, baru kita ini lagi kita sisir-sisir lagi gitu ya. Kita suwir-suwir lagi menjadi lebih kecil kayak yang teman-teman lihat kayak gini. Nah, pokoknya dia sampai hilang serat-seratnya itu ya. Yang kita ambil itu adalah rambut-rambutnya. Teman-teman kalau lihat di situ dia mirip kayak apa ya? Kayak sapu lidi, kayak sapu ijuk kayak gitu. Jadi yang diambil itu adalah yang bagian kayak ijuk-ijuknya itu. Pokoknya yang serat-seratnya itu dibuang, digosok-gosok sampai bersih. Terima kasih sebelumnya karena sudah mengklik video ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil manfaat dari video saya ya. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe channel saya, like, dan komen di bawah supaya channel saya semakin berkembang dan saya semakin semangat bikin video buat teman-teman. Terima kasih. Nah, seperti ini aja ya teman-teman, kita suwir-suwir aja sabutnya itu sampai kecil-kecil, sampai membentuk rambut-rambut halus. Pokoknya di sini itu yang dibutuhkan adalah kesabaran ya, tidak memerlukan teknik khusus, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman beli koko fiber ini itu gampang banget dan harganya juga murah, tapi saya kepingin mengubah sampah yang biasa kita buang itu menjadi sesuatu hal yang lebih berguna dan lebih bermanfaat.
Untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya, kenalkan saya Ruli, saya ibu rumah tangga satu anak. Kami tinggal di Kalimantan Selatan, merantau, asal kami dari Medan dan kami tinggal di rumah dinas. Semoga teman-teman suka dengan video saya tentang keseharian ibu rumah tangga ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif di bawah. Dan jika kalian tidak suka, boleh diabaikan saja ya. Dan jika kalian berkenan, boleh follow Instagram saya taruh di box deskripsi. Semoga kita bisa semakin akrab ya. Nah, di sini itu sudah mau selesai ya teman-teman. Ini udah pokoknya udah membentuk rambut-rambut kayak gini. Pokoknya saya buang yang serat-seratnya itu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini dia segini dapatnya yang di ember itu tadi ya. Jadi belum semua, masih banyak. Cuman saya contohkan aja segini kira-kira yang saya ambil. Dan ini langsung saya aplikasikan ke tanaman aglonema kesayangan saya ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah punya aglonemanya. Nah, jadi menurut menurut yang saya baca, Coco Fiber ini itu banyak banget fungsinya ya teman-teman. Selain kalau kita taruh Coco Fiber ini di pot, tanahnya itu biasa kan kalau kita siram tanaman, tanahnya itu suka muncrat ya dan mengotori pot. Nah, kalau kita kasih Coco Fiber ini, maka Coco Fiber itu akan sedikit menahan tanah tetap berada di dalam pot gitu. Jadi dia tidak tumpah. Kemudian ada lagi fungsi yang lain, Coco Fiber ini itu bisa menjaga kelembapan tanah ya. Jadi tanamannya itu lebih subur. Nah, ini sudah selesai untuk di satu pot. Saya rencananya mau saya kasih seberapa dapatnya untuk semua tanaman aglonema saya ya teman-teman. Nah, selain itu Coco Fiber ini juga berfungsi sebagai estetika ya teman-teman. Jadi ketika kita aplikasikan Coco Fiber di tanaman hias, dia akan terlihat lebih cantik ya. Karena kan biasa tanaman hias itu kita taruh di dalam rumah ya, sekali-sekali ditaruh di dalam rumah berfungsi sebagai dekorasi ruangan. Nah, kalau kelihatan tanahnya kan kurang enak tuh teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan Coco Fiber kan lebih estetik gitu ya, lebih enak dipandang. Nah, jadi dia bisa berfungsi sebagai pengganti batu-batu ya. Nah, lanjut lagi, di sini saya kasih lagi Coco Fiber akan saya aplikasikan di tanaman janda bolong saya ini. Jadi di semua tanaman saya akan saya kasih Coco Fiber ya. Jadi saya pertama kali lihat Coco Fiber ini tuh di Instagram ya teman-teman, karena penasaran seperti apa pembuatannya ya, karena biasanya itu teman-teman saya itu pada beli ya. Jadi saya berpikir gimana sih caranya gitu, kalau memang dari sabut kelapa. Saya punya sabut kelapa di belakang rumah itu banyak gitu, gimana caranya, terus saya belajar dan saya dapat ide lah membuat Coco Fiber seperti ini. Jadi saya berpikir kalau bisa buat ngapain harus beli, seperti itu ya. Nah, udah kelihatan nih teman-teman, saya aplikasikan Coco Fibernya ke tanaman-tanaman saya di sini. Alhamdulillah, saya senang banget, tanaman saya sudah kelihatan lebih cakep dibandingkan tanpa menggunakan Coco Fiber. Saya senang banget bisa sharing cara pembuatan Coco Fiber ini kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kalian juga bisa membuat Coco Fiber di rumah kalian sendiri. Jadi sabut kelapa yang teman-teman punya jangan dibuang ya. Yuk kita buat Coco Fiber sendiri dengan cara yang sederhana, tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan teknik khusus. Oke teman-teman, gak terasa sudah di akhir video ini saya menemani kalian semua aktivitas. Demikian juga kalian menemani saya aktivitas kayak gini. Saya senang banget karena kita bisa terus berkomunikasi dan terus bisa bersilaturahmi melalui video sederhana saya ini ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya setiap harinya. Sekian video dari saya, semoga kalian suka dengan video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.